Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh wa solehah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Ya, anak soleh wa solehah bersama dengan Mr. Fajar Aditya, insyaallah kita akan membahas tentang tobatnya sang perampok, yang mana di dalamnya ini salah satu perjalanan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh wa solehah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan salah satu sahabat beliau, siapa yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang berdakwah di kala itu, sehingga di suatu kampung, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menengok putri kecilnya yang sedang disusukan di kampung Putra Sa'ad. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan jalan, ya, untuk menuju kemana? Menuju ke kota mulia, kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Akhirnya ketika baginda menghendaki atau ingin menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, sahabat dari Putra Sa'ad berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jika baginda Rasulullah SAW menghendaki jalan pintas ke Madinah yang akan dituju, namun katanya anak-anak, ya, ada namun kalimatnya, ya, namun di jalan tersebut ada dua orang perampok. Jadi baginda Nabi Muhammad dikasih bocoran bahwasannya ketika ingin menuju kota Madinah ternyata ada dua perampok, anak-anak, ya, ada dua perampok, ya. Makanya khawatir ketika baginda Rasulullah SAW melintasi jalan tersebut, dikhawatirkan akan terjadinya apa-apa dengan baginda Rasulullah SAW. Anak-anak soleh solihah tetap semangat dalam belajarnya. Ya, baik. Akhirnya Rasulullah SAW setuju, ya. Pada akhirnya Rasulullah SAW setuju dan akhirnya beliau melintasi jalan tersebut, anak-anak. Apa yang terjadi? Kita belum tahu, ya. Kita bahas lagi, ya. Benar beliau bertemu kedua perampok tersebut. Nabi bertemu akhirnya, anak-anak, ya, dengan dua perampok tersebut. Saat menatap wajahnya, Nabi Muhammad menatap wajah kedua perampok tersebut, Masya Allah, Rasulullah SAW, anak-anak. Jadi Nabi ini luar biasa ketika menatap seseorang, apalagi umatnya beliau. Ini kan bukan umat beliau, tetapi tatapan beliau, wajah beliau itu membawa keberkahan, membawa kesejukan, sebab dengan keindahan, ketampanan, bahkan kenyamanan atas manusia yang berhadapan dengan beliau, dengan seketika selalu nyaman bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Anak-anak, Rasulullah SAW akhirnya mengajak kedua perampok ini untuk memasuki agama Islam yang mulia, anak-anak. Akhirnya tuh Rasulullah, ya, mereka berdua akhirnya dengan melihat, ya, kemuliaan Nabi Muhammad, kedermawanan Nabi Muhammad, akhlak mulia, akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur Nabi Muhammad. Akhirnya dua perampok ini mengikuti ajakan baginda Nabi besar Muhammad SAW tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penekanan terhadap kedua perampok itu. Dengan anugerah Allah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, akhirnya kedua perampok itu memasuki agama Islam dengan mengucapkan daripada dua kalimat syahadat. Namun mereka berkecil hati karena merasa terhina telah menjadi perampok. Rasulullah SAW pun mengatakan kepada kedua perampok tersebut,
Apa yang katakan baginda Rasulullah anak-anak? Nabi berkata, sekarang kalian bukan lagi orang yang terhina. Tetapi apa kata Nabi Muhammad? Tetapi sekarang kalian adalah orang yang termulia karena wasilah masuknya agama Allah. Kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak yang bisa disampaikan kisah di pagi hari ini. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh wa solehah, nanti kalian isi di bawah kolom ini, ya, ada kolom diisi. Karena Mister akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, dengan siapakah Nabi Muhammad SAW ketika itu berada di suatu kampung? Ya, silakan dijawab. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan dua orang yang mana orang tersebut adalah, silakan dijawab. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW waktu itu beliau telah masuk ke daerah, ke kampung tersebut, pada akhirnya telah berhasil dalam apanya? Ya, dalam hal apa? Ayo. Tuh, 3 poin tersebut silakan kalian jawab. Sekian dari Mister, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.